Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umrid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Halo sahabat milenial dan seluruh pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul kembali di program kesayangan kita bersama. Apalagi kalau bukan Khaybar. Semangat dalam syiar episode 6 di season ketiga kali ini. Kedua kalinya, salat serta salam selalu kita junjungkan kepada Nabi akhirul zaman, yakni Nabi Muhammad SAW. Yang pastinya selalu kita nantikan syafaatnya di akhir zaman kelak. Sahabat milenial, sedih sekali rasanya karena kita sudah berada di episode terakhir di season kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat bertemu kembali di Khaybar season selanjutnya. Kami juga berharap Khaybar ini tidak hanya ditayangkan di bulan Ramadan ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke sahabat milenial, sedihnya jangan lama-lama nih, karena di episode kali ini saya ditemani oleh dai milenial kita, Kak Nezia Puspitarini, siswi kelas 10 3 MAN 1 Jembrana. Assalamualaikum Kak Nezia. Waalaikumsalam Kak Gaida. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin puasanya lancar-lancar aja, THR-nya aman? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Nah teman-teman, di episode kali ini Kak Nezia akan membawakan kajian yang bertemakan implementasi moderasi beragama. Tema ini sangat relevan dengan keadaan Indonesia, yakni Bhinneka Tunggal Ika, di mana kita memiliki beragam suku, budaya, dan juga agama. Maka, semoga setelah kajian ini disampaikan, kita bisa mengetahui nih posisi batasan kita untuk bermoderasi sebagai umat muslim. Baik, tanpa berlama-lama lagi, untuk Kak Nezia bisa langsung disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat milenial, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang udah kenal sama saya belum? Belum. Seperti yang Gaida bilang tadi, perkenalkan, nama saya Nezia Puspitarini dari kelas 10 3. Jadi, saya di sini ingin menyampaikan tentang implementasi moderasi beragama. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang memiliki keragaman budaya, suku, ras, tradisi, dan juga agama. Dengan masyarakat multibudaya yang demikian, sering terjadi konflik dan ketegangan yang berdampak pada keharmonisan hidup. Oleh karena itu, kita harus menjaga persatuan dan kesatuan ukhuwah kita ini. Pertanyaannya, apakah kita rela jika bangsa yang besar ini harus roboh karena kepentingan pribadi dan juga golongan? Jawabannya tentu tidak. Oleh karena itu, izinkanlah saya menyampaikan kajian yang berjudul Implementasi Moderasi Beragama. Sebagaimana dirumuskan dalam konsep Nahdiyah, ada 3 macam ukhuwah yang harus kita pelihara dan jaga. Yang pertama, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama umat Islam. Yang kedua, ukhuwah Wataniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan yang ketiga, ukhuwah Basyariyah, persaudaraan sesama umat manusia. Sahabat milenial yang dirahmati Allah, sebelum kita berbicara tentang moderasi, tentunya kita perlu tahu apa itu moderasi. Moderasi adalah
jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial. Lalu, apakah arti moderasi beragama? Moderasi beragama adalah jalan tengah di antara dua hal yang mengalami kesenjangan sosial. Lalu, bagaimanakah cara agar kita mencapai moderasi beragama tadi? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, yaitu umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna 'alaikum. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Yang artinya, dan dengan demikian kami menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu bisa menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kemudian cara kedua untuk mencapai moderasi beragama adalah dengan bersikap tasamuh atau toleransi, yaitu sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Terlebih khusus lagi dalam perbedaan agama. Lalu, di manakah titik batas toleransi menurut agama? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kafirun ayat 4-6. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Itu adalah prinsip yang langsung Allah sebutkan. Tapi uniknya teman-teman, masih banyak sekali yang salah dalam memaknai toleransi. Itulah mengapa moderasi beragama penting hadir di Indonesia. Ia bisa menjadi solusi untuk menciptakan kerukunan, harmoni sosial, menjaga keragaman dalam kehidupan beragama, sekaligus menghargai perbedaan pandangan agar tidak terjebak pada ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan atas nama agama. Ingat teman-teman, moderat itu bukan orang yang dangkal imannya, bukan orang yang menyepelekan tuntutan agama, dan bukan pula orang yang ekstrem liberal. Akan tetapi, moderat itu mereka yang soleh, yang berpegang teguh pada nilai moral dan ajaran agama, serta memiliki sikap cinta tanah air, toleran, anti kekerasan, dan ramah terhadap kebudayaan lokal. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia senantiasa harus menjaga ukhuwah, menjaga persaudaraan, agar terjalin keharmonisan dan kerukunan, sehingga memperkuat persatuan negara tercinta kita ini. Sahabat milenial yang berbahagia, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Neiza. Luar biasa sekali teman-teman. Saya pribadi juga merasa sangat-sangat setuju dengan kajian yang sudah disampaikan oleh Kak Neiza tadi. Kita sebagai umat moderat tidak terlalu ekstrim ke kanan maupun ke kiri, menjunjung tinggi toleransi tanpa menggadaikan akidah diri. Oke sahabat milenial, seperti 2 episode sebelumnya, kita akan membacakan 2 pertanyaan yang sudah masuk ke dalam media sosial kami. Langsung saja, pertanyaan yang pertama yaitu, jadi kita tidak boleh radikal. Lantas bagaimana caranya beramal ma'ruf nahi mungkar? Kepada Kak Neiza bisa langsung dijawab. Masya Allah, bagus sekali pertanyaannya. Jadi, perintah dan larangan harus dilakukan dengan lemah lembut, ramah, dan kasih sayang. Nasihat yang disampaikan harus dengan cara yang baik, bukan dengan keras dan marah-marah, agar tidak mempersamakan musuhnya dengan setan yang terkutuk. Nabi Muhammad SAW dalam hadis Usamah bersabda,
Dan tidaklah patut bagi seseorang yang menyeru kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, sehingga di dalam dirinya terpenuhi 3 macam. Memahami apa yang dia perintah, memahami apa yang dia larang, dan lemah lembut terhadap sesuatu yang dia perintah, dan lemah lembut terhadap sesuatu yang dia larang. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik sahabat milenial, langsung saja kita bacakan pertanyaan yang kedua. Pertanyaannya yakni, bagaimana cara menerapkan sikap umat wasatiyah? Nah, gimana nih Kak Neza? Bisa langsung dijawab? Masya Allah, pertanyaan yang bagus sekali. Jadi, untuk menjadi umat yang wasatiyah perlu 3 kunci utama. Yang pertama, memiliki pengetahuan. Baik pengetahuan agama maupun pengetahuan tentang kondisi sekitar yang ada. Selanjutnya, kunci kedua adalah jangan emosi dalam menjalankan agama. Emosi dan semangat yang berlebihan akan menyebabkan seseorang melakukan hal yang dilarang dalam agama. Semisal, ada seseorang yang memperbanyak basuhan wudhu agar lebih afdol. Padahal itu salah karena boros dalam penggunaan air. Oleh karena itu, dalam agama ada yang melaksanakan agama di tingkat puncaknya, ada yang melaksanakan agama di batas minimal, sehingga kalau disikapi secara emosional, orang yang melaksanakan agama di tingkat puncaknya akan menuduh orang yang melaksanakan agama di batas minimal sebagai orang yang melaksanakan agama dengan tidak benar. Kunci ketiga adalah bersikap selalu hati-hati. Setan selalu menjerumuskan manusia agar rugi dalam melakukan sesuatu. Tidak ada satu kegiatan positif pun yang tidak digoda oleh setan. Dengan berhati-hati, manusia akan terhindar dari hal yang kurang sesuai dalam melakukan amal kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Oke teman-teman, karena kedua pertanyaan sudah dijawab oleh Kak Neza, saya ingin mengucapkan jazakallah khairan kasiran kepada Kak Neza atas kajian yang sangat luar biasa hari ini. Memang agak berat, tapi cukup menarik ya teman-teman, karena dapat membuka pandangan kita tentang toleransi yang benar menurut ajaran agama Islam. Oke sahabat milenial yang dirahmati Allah, sayang sekali karena kita sudah berada di penghujung acara nih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Neza atas ilmu yang sudah dibagikan hari ini. Semoga kajian hari ini bermanfaat dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Dan kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para pembina dan kru Mustika yang sudah membantu dan mengawal program Haibar setiap minggunya. Sampai jumpa di Haibar season selanjutnya, tentunya dengan dai milenial dan materi yang kece-kece. Jadi, selalu stay tune di YouTube Man1 Jembrana. Ibu Aisyah menanam seledri. Cakep. Di kebun rumah setiap hari. Cakep. Perpisahan ini tak terhindari. Semoga bertemu di lain hari. Saya Gaida Raimar pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.